Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan ya. Walau kita belajar dari rumah, kita tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang indahnya saling mengerti. Kita akan membahas bagaimana cara membaca Quran Surah Al-Kafirun, menulis Quran Surah Al-Kafirun, serta menghafal Quran Surah Al-Kafirun. Membaca Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat. Al-Kafirun merupakan surah yang ke-109 dalam Al-Quran. Surah Al-Kafirun termasuk kelompok surah Makkiyah, diturunkan sesudah Surah Al-Ma'un. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Membaca Surah Al-Kafirun sesuai dengan makhraj, tajwid, serta harokatnya. Dibaca dengan tartil dan benar. Mari kita membaca Surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la lakum dinukum waliyadin. Dalam pembacaan, ayat-ayat dalam surah Al-Kafirun harus diperhatikan makhrajnya serta harokatnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, ini panjangnya 5 harokat. Jadi kenapa ini panjang? Karena mat tabi'i bertemu dengan alif atau hamzah. Jadi panjangnya 5 harokat. Sama ya lam. Lam ini la a'budu ma ta'budun. Nah, ini juga sama panjangnya 5 harokat. Karena mat tabi'i bertemu dengan alif atau hamzah. Ini juga sama. Nah, ini nun sukun bertemu dengan ta. Berarti hukum bacaannya adalah ikhfa. Jadi didengungkan 3 harokat. Antum abiduna ma a'bud. Ini juga 6 harokat ya, 5 harokat. Wala ana abidum ma abad. Ini gunnah ya, didengungkan. Ini kenapa nih dal ini nggak dibunyikan? Karena ada bertemu dengan tasdid ya, harus diperhatikan. Apabila dal sukun bertemu dengan ta yang bertasdid, yang lanjut ke dibunyikan yang tanya, dalnya nggak dibunyikan ya. Dan sama dengan yang ini ya, nun sukun bertemu dengan ta berarti ikhfa, sama yang dengan yang ayat ini. Ya, begitu cara membaca Quran Surah Al-Kafirun. Isi pokok kandungan Surah Al-Kafirun. Isi pokok Surah Al-Kafirun mengajarkan tentang cara bersikap menghadapi perbedaan keyakinan beragama. Hal ini telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW saat menghadapi kaum musyrikin Quraisy. Nabi Muhammad SAW selalu mendakwahkan kebenaran ajaran Islam kepada kaum musyrikin dengan lemah lembut. Beberapa disampaikan Nabi, diantaranya pertama mengajak mereka untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala,
memberi kabar gembira atas orang yang mengikuti ajaran Islam dengan surga, berdialog dan berdiskusi dengan lemah lembut kepada mereka. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa Tuhan yang disembahnya dan pengikut-pengikutnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah apa yang disembah orang-orang kafir. Tugas Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Dengan adanya perbedaan, setiap orang harus mempunyai sikap tasamu atau toleransi terhadap orang lain. Toleransi sangat dibutuhkan untuk menjaga hubungan baik antar sesama demi terciptanya persahabatan, persaudaraan, dan persatuan masyarakat. Setelah membaca surah Al-Kafirun, yuk kita latihan dalam menulis surah Al-Kafirun dengan benar serta artinya, supaya kita terlatih dalam menulis ayat-ayat Allah. Setelah menulis ayat-ayat surah Al-Kafirun, saatnya menghafal surah Al-Kafirun dengan lancar ya, semangat! Caranya yaitu bacalah secara berulang-ulang masing-masing ayat per ayat, supaya kita memudahkan dan lancar dalam menghafal surah Al-Kafirun. Toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi merupakan sikap yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Toleransi dalam kehidupan ini terbagi dalam dua bentuk. Pertama, toleransi sesama agama, yaitu toleransi yang diperbolehkan baik dalam segi ibadah dan muamalah. Yang kedua, toleransi antar agama, yaitu toleransi hanya diperbolehkan dalam bentuk bermuamalah atau sosial kemasyarakatan saja. Jadi toleransi bukan berarti membiarkan saudara kita melakukan kejahatan. Apabila ada saudara kita seiman yang melakukan kejahatan, kita diwajibkan mengingatkannya dengan memberikan nasihat. Toleransi tidak diperbolehkan jika melanggar aturan agama. Toleransi bukanlah mengorbankan keyakinan kita karena suatu kebenaran. Akan tetapi toleransi adalah menghargai perbedaan yang dilandasi suatu alasan. Antar pemeluk agama dilarang memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memeluk agama mereka, sebagaimana yang sudah tercantum dalam Quran surah Al-Kafirun yang ayat terakhir ya, lakum dinukum waliyadin. Ya, untukmu agamamu, untukku agamaku. Gitu. Ya. Pembiasaan sikap toleransi terhadap orang lain. Pertama itu menghargai adanya perbedaan, menjalin persahabatan dan persaudaraan, menyadari bahwa perbedaan adalah suatu hal yang mesti dan merupakan sunatullah. Mengedepankan sikap sopan, santun, ramah dan lemah lembut dalam hidup bermasyarakat, menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk berlomba dalam mencapai kebaikan bukan perpecahan. Sikap toleransi yang dapat diterapkan dengan baik akan terwujud hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, suasana harmonis, hidup rukun dan tentram. Yang kedua, memperkuat tali silaturahmi dan persaudaraan dalam masyarakat. Yang ketiga, terwujudnya kasih sayang antar umat beragama. Yang keempat, terwujudnya sebagai kemudahan hidup, terhindar dari permusuhan antar sesama. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini semoga ilmu yang kita pelajari menjadi keberkahan dan bermanfaat bagi kita. Jangan lupa kita aplikasikan apa yang sudah kita pelajari. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat ya, walau kita belajar di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.